Ada satu ulama Indonesia yang ternyata berkiprah untuk membangun Islam di Amerika. Gimana ceritanya? Ikuti terus video ini. Halo, gue Haris, balik lagi di channel Kanvas Kata. Di video kali ini gue mau nge-review sebuah buku non-fiksi tentang seorang tokoh ulama Indonesia yang sedang membangun Islam di Amerika. Buku itu adalah Menapak Jalan Dakwah di Bumi Barat, Biografi Pemikiran Imam Syamsi Ali, ditulis oleh Lamadi Delamato. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Kuanta, bagian dari penerbit Elex Media Komputindo. Imam Syamsi Ali itu sendiri adalah ulama asal Indonesia sebenarnya, terus kemudian dengan proses dan perjalanan yang cukup panjang, beliau akhirnya menjadi ulama di Amerika, terutama di New York yang lebih terkenalnya. Beliau ini punya mimpi atau sedang berusaha untuk menampakkan wajah Islam yang sesungguhnya di Amerika, terutama pasca 9/11. Karena ada Islamofobia setelah itu, dia ingin memperlihatkan bahwa Islam itu sebenarnya damai, rahmatan lil alamin, anti teror, dan juga tidak sama sekali mengajarkan kegiatan-kegiatan terorisme gitu. Sebelum masuk ke review bukunya, gue mau ngomentarin sampulnya dulu. Sampulnya kalau dilihat dari jauh sebenarnya cukup menarik karena biru polos, terus ada tulisan putih dan ada sedikit ilustrasi. Tapi kalau dilihat dari dekat, sebenarnya ilustrasinya rada mengganggu karena ternyata ada ulir-ulir bergaris gini, jadinya kayak terlalu mendistraksi dan agak berbayang di bagian tulisan jadinya. Terus juga ilustrasinya itu sendiri sebenarnya nggak terlalu menampakkan wajah Syamsi Alinya. Harusnya sampulnya dipolosin aja, kayak dibikin kontras gitu, biru tua, putih, terus ilustrasinya sedikit lebih diperjelas, nggak dalam bentuk siluet putih begini. Itu menurut gue, seorang pembaca. Bagian isi dari buku ini terdiri dari 6 bab. Bab pertama itu Islam dan biografi, yang khusus bercerita tentang biografi singkatnya Imam Syamsi Ali dari mulai di Indonesia, terus kemudian perjalanan panjangnya kenapa bisa sampai menetap di Amerika sampai saat ini. Nah, bab kedua sampai bab ke-6 itu lebih berisi tentang pemikiran-pemikiran Imam Syamsi Ali, baik itu dari perkataannya langsung maupun yang dikutip dari tulisan-tulisannya di media lain. Contohnya bab kedua itu isunya tentang Islam dan Amerika. Jadi apa yang membedakan dan apa yang menyamai antara Islam dan Amerika? Isu apa sebenarnya yang terjadi di antara Islam dan Amerika? Itu ada di bab kedua. Di bab ketiga judulnya Islam dan Indonesia. Bab keempat Islam dan Yahudi. Ini lebih mengedepankan perbedaan dan persamaan antara Islam dan Yahudi. Hanya berisi 3 subbab sedikit karena kayaknya bahasan lebih lengkapnya bisa ditemui di buku ini, Anak-anak Ibrahim. Ini buku yang ditulis oleh Imam Syamsi Ali sendiri bersama dengan Rabbi Mark Schneyer. Dia ini Rabbi Yahudi di New York yang juga cukup terkenal. Jadi buku ini lebih memfokuskan pada dialog, persamaan, perbedaan, apa sih yang menyatukan, apa yang memisahkan antara Islam dan Yahudi, dan kira-kira masa depan hubungan Islam dan Yahudi di Amerika dan di dunia secara umum. Bab kelima judulnya Islam dan Islamofobia. Nah, ini lebih ke isu Islamofobianya. Kenapa Islamofobia muncul, terus apa efeknya ke Islam saat ini, baik itu di Indonesia, di Amerika, dan juga di dunia. Bab ke-6 atau bab terakhir judulnya Islam dan Moralitas. Jadi ini lebih berisi tentang Islam itu seperti apa, bagaimana pandangan Islam terhadap moral, dan bagaimana moral agama Islam itu sendiri. Sempat disinggung juga tentang bagaimana memahami dialog antar agama itu sebenarnya. Nah, di antara ke-6 bab ini sebenarnya yang paling menarik bagi gue saat ini adalah bab 2, Islam dan Amerika, dan juga Islam dan Islamofobia. Nah, itu tadi pembagian bab di buku Menapak Jalan Dakwah di Bumi Barat. Apakah gue suka dengan buku ini? Sebenarnya gue suka dengan pemikiran Imam Syamsi Ali, tapi gue nggak suka dengan format atau penulisannya dari si penulis. Jadi setiap subbabnya itu dibuka dengan quote yang berhubungan dengan judul dari subbab tersebut. Misalnya judulnya itu toleransi yang memihak. Jadi ditempellah kutipan dari salah satu tokoh siapapun itu yang tentang toleransi. Yang gue kurang suka dari hal itu adalah pertama, kutipannya kadang asal comot. Maksudnya gini, misalnya penulis sempat mengutip Karl Marx di buku ini. Padahal Marx itu sendiri secara prinsip sangat menentang adanya agama karena dapat mengganggu kesejahteraan dan dapat membatasi manusia gitu. Sementara Marx ingin tidak ada batas di antara umat manusia. Gue nggak tahu apakah si penulis paham dengan hal tersebut. Kayaknya harusnya paham sih karena dia sempat kuliah di
jurusan filsafat. Kutipannya jadi kayak asal tempel aja karena sesuai aja gitu. Oh, lagi bahas toleransi, cari kutipan tentang toleransi gitu. Jadi sebenarnya kutipan-kutipan itu nggak terlalu perlu. Awali aja langsung bahasannya atau subbabnya dengan ide utama dari Imam Syamsi Ali tersebut tanpa harus ada kutipan dari tokoh lain. Karena toh ini buku tentang Imam Syamsi Ali. Itu yang pertama, tentang comak tempel dari kutipan-kutipan. Yang kedua adalah tentang bagaimana format penulisan kutipan. Secara akademis, karena ini buku non-fiksi ya, penulisan kutipan itu harus benar. Siapa yang mengatakan, kapan dikatakan, di buku apa misalnya, atau tahun terbit buku tersebut, lalu adanya di halaman berapa. Sementara di buku ini, disertakannya hanya misalnya diucapkan oleh si Fulan yang hidup pada tahun 2000 sampai 2019 misalnya. Jadi kan kita hanya tahu masa hidup si tokoh yang memberikan kutipan tersebut. Sementara kita nggak tahu kutipan itu bisa didapatkan di mana saat ini. Misalnya di buku karangannya atau di jurnal tulisannya atau di mana. Kita nggak tahu. Belum lagi tokoh-tokoh yang dikutip misalnya kayak Buddha atau filsuf lama yang nggak mungkin lagi ketemu sumber atau bukti perkataannya gitu. Jadi tulisannya jadinya kurang akademis. Sebenarnya cuma satu hal itu yang nggak gue suka dari buku ini. Selebihnya tentang pemikiran-pemikiran Imam Syamsi Ali, kebanyakan gue setuju. Ada beberapa hal yang gue kurang srek, tapi bukan yang nggak setuju juga. Hanya nggak srek aja karena beda pemahaman, beda interpretasi, dan itu wajar-wajar aja. Buku ini juga sebenarnya biografi pemikiran yang sangat singkat karena setiap subbabnya itu singkat banget, cuma 3 atau 4 halaman, nggak dieksplor lebih jauh. Belum lagi isunya sangat banyak kan, Islam di Amerika, Indonesia, Islamofobia, masa depan Islam di Barat gitu-gitu. Jadi isunya sangat tidak terfokus sehingga pembahasannya juga nggak terlalu fokus. Jadi ini kayak buku pengantar aja untuk mengetahui Imam Syamsi Ali itu siapa, pemikirannya seperti apa. Dan untuk membaca pemikiran-pemikiran berikutnya tentang Imam Syamsi Ali, bagusnya langsung baca buku yang ditulis oleh beliau atau buku tentang beliau yang bahasannya lebih spesifik. Nah, gue merekomendasikan buku ini untuk kalian yang sedang tertarik dengan isu Islam di Barat, di Amerika, di Eropa, juga bagi kalian yang ingin tahu kiprah dakwahnya Imam Syamsi Ali. Ya, segitu aja untuk video kali ini. Makasih udah ngikutin reviewnya, dan sampai jumpa lagi di video gue berikutnya. Bye! Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe atau berlangganan, aktifkan juga notifikasi agar kamu dapat info setiap gue upload video.